Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Studio Motor. Kali ini di video yang bakalan lo tonton, gua akan membahas sebuah sejarah peradaban otomotif di Indonesia lewat brand Toyota dengan tipenya Toyota Kijang. Bicara tentang Toyota Kijang, sebetulnya mobil ini sudah hadir pada tahun 1977 dan mungkin sebagian dari lo gua nggak tahu atau enggak, Kijang itu tercipta atas jasa dari Bapak Yusuf Kalla, di mana Kijang itu sendiri artinya adalah kerjasama Indonesia-Jepang. Nah, kali ini di belakang gua ada satu unit Toyota Kijang LSX-G tahun 94. Bicara lagi tentang Toyota Kijang yang awalnya memang didedikasikan sebagai kendaraan niaga, tapi sekarang sudah berubah. Kijang sudah menjadi sebuah barang mewah sampai dengan tahun 2020 Toyota meluncurkan varian Kijang Innova Reborn. Mau tahu detail selebihnya tentang mobil di belakang ini? Lu tonton videonya dari awal sampai akhir. Gaya modifikasi untuk Toyota Kijang sebetulnya udah banyak banget. Dari mulai lo tampil ceper sampai dengan bergaya ala Alto. Nah, kalau di belakang gua nggak bisa bilang ini sebenarnya Alto, tapi lebih ke rally look. Asik. Rally look itu sendiri sebenarnya memang salah satu style modifikasi yang digemarin oleh anak-anak di Indonesia, pecinta otomotif di Indonesia, khususnya di Jakarta, yang menampilkan mobilnya dibuat bergaya rally, makanya dibilang rally look. Rally look sendiri sebenarnya bisa lo pakai dari berbagai macam varian mobil. Nah, kalau Toyota Kijang ini awalnya gua beli karena gua suka banget sama modelnya dan juga garapannya. Jadi kali ini sebetulnya kita di Studio Motor cuma retouch kecil dari mobil ini. Awalnya mobil ini dimulai penggarapannya dengan melakukan pekerjaan body repair. Menurut pemiliknya terdahulu, sebenarnya prosesnya awalnya dilakukan kerok total sampai akhirnya body dan sasisnya sendiri diangkat terpisah sendiri-sendiri. Lalu untuk warnanya sendiri dia pilih tobacco brown. Ini sebenarnya agak unik, bro. Karena kalau malam lo lihat sebenarnya lebih dominan hitam, tapi kalau ada cahaya yang memang nyinarin mobil ini, memang kelihatan banget, jelas banget warna tobacco brownnya. Basicnya sendiri sebenarnya pemilik sebelumnya memang tergabung di salah satu komunitas, yaitu komunitas Rally Look Indonesia. Untuk velgnya sendiri, mobil ini menggunakan velg Bridgestone SRM ring 14, PCD 114 karena Kijang PCD-nya adalah 4x114. Untuk bannya sendiri dia pakai Asiles MT. Proses ubahan di kaki-kakinya sih kalau setelah gue lihat sebenarnya simple, karena untuk Toyota Kijang itu depannya suspensinya modelnya torsi. Jadi kalau lo mau naikin, lo mau turunin, itu bisa dilakukan pemutaran persis di bawah pintu depan. Jadi pada saat lo rubah torsinya, suspensi depan bagian Kijang itu bisa turun atau bisa naik. Nah, kalau dilihat memang mobil ini torsinya dinaikin, dia lakukan juga penambahan supaya bisa lebih maksimal. Beruntung buat gua sebenarnya ini tidak body lift, karena memang banyak kejadian beberapa teman-teman yang menggarap modifikasi Kijang bergaya Alto sumamanya atau bergaya rally look, kalau dia sudah pakai body lift timbul gejala limbung atau gejala yang memang suspensinya memang akhirnya memang terlalu lembut atau kayak gimana, jadi memang body rollnya agak sedikit lebih besar. Bannya sendiri Asiles MT 27.5 ring 14. Gua ngelihat sebenarnya fittingnya udah cukup mumpuni di mobil ini. Sementara untuk kepet rodanya nih, ini asik banget. Pemilik sebelumnya bikin model Avco. Avco sendiri adalah salah satu brand yang memang sangat dominan di dunia rally gitu kan. Jadi gue ngeliat sih asik banget, dia bikin juga
bagian kepetnya, kepet rodanya ini bracket yang dibuat dari bahan aluminium. Detail selanjutnya lo tonton lagi sampai akhir video ini. Nah ini saik banget. Satu syarat mutlak buat orang-orang yang merubah atau memodifikasi mobilnya bergaya rally style, yaitu penyematan lampu kabut. Gue suka banget sebenarnya pada saat pemiliknya ngebuat bracket lampunya tuh asli sih rapi banget, anjir banget gue ngelihatnya. Lalu dia pilih lampunya dari Hella Comet 7 inch. Untuk bagian kap mesin sendiri, kalau lo tahu mungkin di tahun sekitar 90-an sampai menjelang 2000, itu banyak banget pemilik Toyota Kijang yang memasang deflecta di kap depannya. Ini sebenarnya berfungsi, jadi pada saat lo lagi driving dengan mobil lo, deflecta ini fungsinya adalah mengurangi serangga yang menabrak bagian kaca depan. Jadi memang selain memang bisa membuat beda tampilan, barang ini sebenarnya punya fungsi yang cukup mumpuni. Terutama biasanya kan kalau sore menjelang malam, lu lagi driving di tol gitu kan, itu banyak banget tuh serangga yang tiba-tiba nabrakin kaca mobil lu. Nah, deflecta ini berfungsi untuk mengurangi. Jadi terpaan angin itu ngebuat si serangganya akhirnya tidak nabrak kaca depan lu. Kotor bro soalnya, kadang-kadang bau amis lagi. Kalau bicara tentang bagian interior mobil, sebenarnya ya itu tadi ya seperti yang gue bilang. Banyak pecinta otomotif, terutama roda 4, memang menginginkan atau lebih senang tampilan mobil yang fully original. Gue suka banget karena pemilik sebelumnya waktu itu bilang dia sampai ganti dashboard. Jadi emang semuanya benar-benar ya warna aslinya pada saat mobil ini keluar dari dealer pertama kali. Cuman yang bedanya untuk varian Toyota Kijang untuk Grand Extra sudah ada jamnya di dashboard. Sementara kalau untuk tipe ini memang belum ada. Cuma menambah AC double blower supaya penumpang belakang juga bisa lebih nyaman gitu kan. Jadi AC-nya bukan cuma dari depan. Terus kaca film gue pakai Black Magnum 20%. Gue suka kaca film yang lebih terang sebenarnya. Dengan catatan memang dalaman mobil harus rapi, karena paling tidak kalau kaca mobil lu terang, lu tidak dibilang cowok mesum gitu kan. Nah untuk audio sendiri, head unit gue pakai Pioneer, sederhana, yang penting tadi gue bilang soundnya udah enak didengar. Sementara untuk speaker depan gue pakai juga Pioneer lengkap sama tweeternya. Untuk sub sendiri gue pakai sub aktif 10 inch dari LM Audio. Buat gue itu more than enough. Karena kemarin juga gue sempat bawa mobil ini Jakarta Bali PP. Enjoy sih ya, karena bener-bener ya gue bisa nikmatin musik, enak, AC-nya dingin, mobil ini enak semuanya. Untuk setir sendiri, karena setir bawaan aslinya memang udah agak menyedihkan.
Terus kondisinya juga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Sambil sementara gua mau cari setir standarnya, gua nemu setir ini di salah satu sentra onderdil di sekitaran Bintaro. Kebetulan juga gua nggak tahu ini copotan mobil apa, yang jelas dari Toyota. Tapi finally ya suka aja sih gitu kan. Untuk bahan bakarnya sendiri, mesin mobil ini standar, jadi gua nggak pernah tega untuk pakein premium, karena premium udah jelas disubsidi pemerintah. Jangan sampai pemerintah kita terlalu besar menanggung beban subsidi BBM, jadi minimal gue pakai Pertalite. Mau tahu lagi detail-detail selanjutnya? Lu tonton terus video ini sampai akhir. Satu hal lagi yang gue suka dari Kijang bergaya rally look ini, yaitu di bagian atasnya itu ada rak yang memang berfungsi banget untuk lo bawa barang, tapi ada satu part, ada satu benda yang keren banget. Ada roof tent. Ini nggak bisa dibilang roof tent ya. Ini lebih ke awning, ini tenda samping. Cita-cita gue kedepannya nanti bakalan pasang mobil ini pakai roof tent. Nah, ini tuh keren banget. Jadi kalau lo terus tiba-tiba lagi overland, tadi gunung, tadi pantai, lo bisa tarik awning ini. Jadi bener-bener tempat lo untuk nyantai, tempat lo untuk bisa nikmatin keindahan alam. Apalagi bisa jadi tempat lo duduk bareng-bareng bermesraan sama pasangan lo. Anjing, itu sih keren banget. Nah, ini pemasangannya sendiri juga langsung dipasang di raknya, karena memang mobil ini pada saat gue beli memang sudah ada rak atasnya. Jadi memang gue salut sama pemilik sebelumnya, dia dandanin mobilnya benar-benar semuanya fungsional. Dari mulai memilih ban yang akan dipakai, terus lampu kabut dari Hella, terus dia pasang juga roof rack, sampai juga menyematkan awning. Nah, bicara tentang awning, memang sekarang akhirnya banyak tren-tren kendaraan SUV atau MPV yang dipasang awning atau roof tent. Cita-cita gue ke depan, beberapa waktu ke depan nantinya, mobil ini akan gue sematin roof tent. Bagi lu pecinta Toyota Kijang, gaya ini bisa jadi salah satu referensi buat lu dalam memodifikasi kendaraan lu. Karena satu, fungsinya lu bisa dapetin, nyamannya lu bisa dapetin, dan minimal lu bisa overland kemana aja, lu bisa juga jalan kemana aja selagi medannya juga tidak terlalu berat ya. Karena memang tahu sendiri, Kijang itu bukan 4x4, tapi 4x2. Sekian video kali ini, thanks for watching. Lu tonton terus video-video berikutnya. Jangan lupa lu subscribe, lu like, dan lu komen channel YouTube Studio Motor. See you on the next video.